Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Kali ini mengetengahkan episode ke-8 dengan judul Angkara Murka Merajalela. Empu Bajil dan Empu Renteng sudah tiba di tepian Sungai Banyumenep. Sungai Banyumenep menjadi batas alam antara wilayah hutan tarik di sebelah selatan dengan Candi Surabana dan Candi Tigawangi. Sungai itu tidak terlalu besar karena hanyalah merupakan anak Sungai Kaliberantas. Sungai itu bermata air di kaki Gunung Pananggungan. Empu Bajil dan Empu Renteng menampatkan kudanya di bawah pohon di tepian sungai. Kemudian mereka berdua menyeberangi sungai dan menemui orang-orang Majapahit yang tengah sibuk memungut batu-batu kali. Hei, sini kau. Sini sebentar. Aku mau bertanya padamu. Iya, Tuan. Ada apa, Tuan? Apakah benar kalian orang-orang dari Pedukuhan Majapahit? Benar, Tuan. Kami orang-orang dari desa Majapahit, Tuan. Apa yang kalian lakukan di tepian sungai ini? Lihat kalian sibuk memunguti batu-batu kali. Untuk apa batu-batu kali itu? Maaf, Tuan. Siapakah Tuan berdua ini? Hei, kalian tidak perlu tahu siapa nama kami. Kalian cukup tahu bahwa kami adalah petugas-petugas keamanan pemerintah Kupil. Cepat, jawablah pertanyaan kami. Untuk apa kalian mengumpulkan batu-batu kali sebanyak itu? Maaf, Tuan. Apakah ada larangan mengumpulkan batu-batu kali, Tuan? Kamu jangan berbelit-belit, Kamu tinggal menjawab apa yang kami tanyakan. Kalau kalian mempersulit tugas-tugas yang sedang kami laksanakan, tentulah kami tidak akan merasa senang. Maaf, Tuan. Sepertinya kami tidak melakukan kesalahan apa-apa, Tuan. Kurang ajar. Jadi kau tidak mau memberikan jawaban yang memuaskan, begitu? Ampun, Tuan. Kalau memang tidak diperbolehkan memungut batu-batu kali, kami pun akan segera mengakhiri pekerjaan kami, Tuan. Bukan itu yang kami maksudkan. Kami ingin tahu apa yang kalian lakukan dengan batu-batu kali itu. Ya. Kalian bekerja ini pasti bukan kehendak kalian sendiri. Siapa yang memerintahkan? Ampun, Tuan. Kami mendapat perintah langsung dari Gusti Sanggrama Wijaya, Tuan. Gusti Sanggrama Wijaya? Apakah Sanggrama Wijaya ingin membuat istana di atas bumi tarik? Oh, tidak, Tuan, tidak. Gusti Sanggrama Wijaya tidak sedang membuat istana. Lagi pula, mana ada istana letaknya di tengah hutan belantara, Tuan. Lalu untuk apa batu-batu kali sebanyak itu? Gusti Sanggrama Wijaya ingin membuat pagar batu, Tuan. Pagar batu? Pagar batu? Iya, benar, Tuan. Gusti Sanggrama Wijaya ingin membuat pagar batu yang mengelilingi rumah kediaman beliau, Tuan. Bagaimana pendapatmu, Adi Renteng? Aku melihat gejala yang kurang baik, Kakang Bajil. Aku tidak tahu apa yang dimaksudkan dengan pagar batu itu, Kakang. Iya, kukira sebaiknya kita membicarakan hal ini secara bersungguh-sungguh. Iya. Aku juga melihat gelagat yang tidak baik. Kalau begitu, tak ada perlunya kita berlama-lama di sini, Kakang. Kita kembali saja ke Jasun Mungkal, Kakang. Di sana kita bisa berembuk dengan lebih baik. Begitu juga baik. Nah, terima kasih atas keteranganmu. Empu Bajil dan Empu Renteng segera kembali ke tepi seberang. Sementara orang-orang Majapahit yang sibuk memunguti batu-batu kali sesaat menghentikan pekerjaan mereka. Dari seberang mereka melihat dua orang itu naik ke atas punggung kudanya masing-masing. Kemudian pergi meninggalkan tepian Sungai Banyumenep.
Iya, nampaknya begitu. Dan kita sudah terlanjur mengatakan untuk apa mengumpulkan batu-batu kali ini. Iya. Kalau begitu, kita harus melaporkannya pada Gusti Ranggalawe. Biar aku yang melaporkan. Kalian terus saja bekerja di sini. Sendiri. Memang benar, orang-orang Majapahit sedang sibuk mengumpulkan batu-batu kali. Dan katanya mereka disuruh Sanggrama Wijaya mendirikan pagar batu. Oh, mereka tidak pernah meminta izin untuk mendirikan pagar batu. Kita tidak pernah dihubungi. Orang-orang Majapahit itu benar-benar tidak tahu peraturan. Aku kira mereka bukannya tidak tahu peraturan. Mereka tahu peraturan. Tapi sepertinya ada sesuatu yang mereka sembunyikan dengan rencana pembuatan pagar batu itu. Kakang Bajil, kita harus melaporkannya pada Gusti Ardaraja. Benar, Sambi. Kita harus melaporkannya. Supaya kalau ada apa-apanya di belakang hari, kita tidak disalahkan. Kakang, siapa yang harus berangkat ke Kediri? Biarlah kami yang akan berangkat. Kau tetap kutugaskan menjaga keamanan di daerah Jasun Wungkal ini. Kau dan Jara Nejong tetap di sini. Benar, Sambi. Kami percaya pada kemampuanmu. Dan lagi, kami tidak akan lama meninggalkan Jasun Wungkal. Hari itu juga, Empu Bajil, Empu Renteng, dengan dikawal 10 orang prajurit Kediri, meninggalkan desa Jasun Wungkal. Mereka berkuda naik turun bukit yang bertebaran di sekitar kaki Gunung Anjasmara. Jarak antara desa Jasun Wungkal dan kota Kediri tidak terlampau jauh. Kurang lebih jaraknya sekitar 70 pa. Karena itu, menjelang tengah hari mereka sudah tiba di pintu gerbang kota Kediri. Pagar batu. Sanggrama Wijaya bermaksud membuat pagar batu mengelilingi rumah kediamannya. Benar, Gusti Ardaraja. Hamba dan Adi Renteng telah menyaksikan sendiri orang-orang Majapahit sibuk memunguti batu-batu kali di Sungai Banyumenep. Dan salah seorang warga Pedukuhan Majapahit sudah mengakui sendiri, Gusti. Mereka mengatakan bahwa mereka disuruh mengumpulkan batu-batu kali untuk membuat pagar batu, Gusti. Coba, aku ingin mendengar pendapat Paman Kepemundaran. Menurut pendapat hamba, tidak sepantasnya Sanggrama Wijaya membuat pagar batu yang mengelilingi rumah kediamannya, Gusti. Yang menjadi persoalan sekarang ialah, pagar batu itu apakah dimaksudkan sebagai benteng pertahanan atau kubu pertahanan? Itulah, Gusti. Pagar batu bisa berubah kegunaannya menjadi sebuah benteng pertahanan jika ukurannya kelewat besar dan terlalu tinggi. Apalagi kalau pagar batu itu mempunyai pintu gerbang dan lawang-lawang butulan. Menurut pendapatku, kemungkinan besar memang Sanggrama Wijaya ingin membuat sebuah benteng pertahanan, Paman. Kalau orang-orang Majapahit mengatakan pagar batu, kukira itu hanyalah suatu cara untuk menutupi tujuan-tujuan yang sebenarnya. Kakang Bajil. Iya, Gusti. Sudah berapa lama orang-orang Majapahit itu sibuk memunguti batu-batu kali? Tahukah, Kakang? Hamba tidak tahu persis, Gusti. Yang jelas jumlahnya cukup besar. Sebab orang-orang Majapahit yang turun ke sungai cukup banyak, Gusti. Mereka mengumpulkan batu-batu itu, kemudian menaikkannya ke atas kuda sebelum memasukkannya ke dalam kantung-kantung. Rata-rata mereka bekerja dengan penuh semangat. Baiklah. Aku akan segera membicarakan hal ini
Dengan Dinda Nararia Trubali, mestinya kau sekarang merasa bahagia. Sudah hampir 1 tahun lamanya aku berkuasa di Kediri. Tapi anehnya, akhir-akhir ini kelihatan kau nampak gelisah. Apa sebenarnya yang tengah mengganggu pikiranmu, Dinda? Sebenarnya, hamba sudah tidak merasa kekurangan sesuatu apapun juga, Kanda Jaya Katuang. Mestinya begitu. Tapi kalau ada hal-hal yang mengganggu pikiranmu, kau bisa mengutarakannya padaku. Maaf, Kanda Prabu. Akhir-akhir ini, hamba terkekam oleh pikiran-pikiran tentang kerajaan Kediri yang Kanda Prabu pimpin selama ini. Ada apa dengan Kediri? Tak ada yang perlu dicemaskan. Roda pemerintahan semakin berjalan dengan mantap. Orang-orang kepercayaanku semua bekerja dengan baik. Mereka telah menunjukkan rasa kesetiaan dan pengertian yang besar terhadap Kediri. Aku tidak perlu meragukannya lagi. Tapi, apakah Kanda Prabu pernah melihat dari dekat kehidupan rakyat jelata? Apa harus begitu? Kanda Prabu, sebagai seorang raja besar, tak ada jeleknya sekali waktu Kanda Prabu melihat dari dekat kehidupan rakyat jelata. Aku tidak mempunyai banyak waktu untuk mengerjakan hal-hal seperti itu, Dinda Trubali. Aku terlalu sibuk. Kau tahu sendiri, aku harus melayani tamu-tamuku. Ada saja yang ingin datang menghadap. Hampir setiap hari kepalaku penuh dengan urusan-urusan tata pemerintahan. Kulihat akhir-akhir ini, Kanda Prabu nampaknya lelah sekali. Iya, kau benar. Aku memang lelah. Sebenarnya, berat menjadi seorang raja. Kanda Prabu harus tetap menjaga kesehatan. Kalau sampai Kanda Prabu jatuh sakit, jalannya roda pemerintahan Kediri tentu akan tersendat, Kanda. Terima kasih atas perhatian dan pengertianmu, Dinda Trubali. Ketika Sang Prabu Jaya Katuang tengah bercengkrama dengan permaisurinya, pada saat itulah emban istana tergopoh-gopoh menghadap. Ada apa, Bimban? Mengapa kau datang tanpa kupanggil? Ampun, Gusti Putri. Hamba terpaksa menghadap. Siapa yang memaksamu? Hamba disuruh melapor bahwa Gusti Arda Raja ingin menghadap Ramanda Prabu. Arda Raja ingin menghadap? Coba, panggil dia kemari, Bimban. Baik, Gusti Prabu. Sangramawijaya akan membuat pagar batu? Sebenarnya bukan pagar batu, Ayahanda Prabu. Sebenarnya sebuah benteng, sebuah kubu pertahanan. Arda Raja, apakah laporan ini sudah dapat dipastikan kebenarannya? Hamba yakin, Ayahanda Prabu. Sebab Kakang Bajil dan Kakang Renteng sendiri sudah menyaksikan secara langsung. Memang benar. Orang-orang Majapahit tengah sibuk memungut batu-batu kali di Sungai Banyumenep. Mereka kemudian mengangkut batu-batu kali itu dengan kuda dan membawanya ke padukuhan Majapahit. Dan menurut Kakang Bajil, salah seorang dari mereka mengatakan bahwa batu-batu kali itu dimaksudkan untuk membuat pagar batu rumah kediamannya Sangramawijaya. Apa maksudnya Sangramawijaya membuat pagar batu? Ya, Arda Raja, kita harus menyelidikinya. Ada apa sebenarnya, Kanda Prabu? Mengapa soal pagar batu saja diributkan? Biar saja Sangramawijaya membuat pagar batu. Tidak bisa, Bunda. Kalau memang Kakang Wijaya bermaksud membuat benteng, berarti dia sudah berani menentang pemerintah Kediri. Belum tentu, Arda Raja. Belum tentu pagar batu itu dimaksudkan sebagai benteng,
Tapi hamba yakin bahwa pagar batu itu dimaksudkan sebagai benteng atau kubu pertahanan, Ibunda. Sebab jumlah batu-batu kali yang dikumpulkan sangat besar. Kalau hanya ingin membuat pagar batu biasa, tentulah jumlahnya tidak akan sebesar itu, Ibunda. Sudahlah, Ardaraja. Aku juga merasa kurang senang kalau Sang Gramawijaya membuat pagar batu. Dia mestinya tahu peraturan. Tapi memang belum tentu pagar batu itu dimaksudkan sebagai sebuah benteng. Karena itu, kita harus melihatnya secara langsung. Dan aku ingin bicara dengan Sang Gramawijaya tentang pagar batunya itu. Kalau pagar batu itu kuanggap tidak wajar, maka dia tidak boleh meneruskannya. Kecuali dia ingin menentang pemerintah Kediri. Lalu, apa rencana Ayahanda Prabu? Begini, Ardaraja. Aku juga tidak ingin kedatanganku ke Majapahit terlalu menyolok mata. Sekarang juga, kau siapkan peralatan untuk berburu. Juga siapkan pasukan berburu. Besok pagi, kita berangkat ke Majapahit. Baik, Ayahanda Prabu. Pagi harinya, Prabu Jayakatwang, Ardaraja, Kebo Mundarang, Empu Bajil dan Empu Renteng dengan pasukan berburu yang lengkap siap berangkat meninggalkan istana Kediri. Sang Prabu duduk di atas kudanya yang gagah dan berwarna hitam legam. 40 orang prajurit berkuda berbaris di depan beliau dengan tunggul-tunggul dan panji-panji kerajaan. Setelah dirasa segala sesuatunya siap, maka Sang Prabu Jayakatwang memberikan aba-aba agar pasukan diberangkatkan. Sang Prabu Jayakatwang berikut rombongannya sudah meninggalkan kota Kediri. Mereka mengambil jalan pintas dengan menyusuri tepi barat Sungai Brantas. Udara sangat panas. Debu musim kemarau mengepul setiap kuda-kuda yang ditunggangi rombongan Prabu Jayakatwang melewati jalanan. Menjelang tengah hari, mereka sudah tiba di Sungai Banyumenep bagian hilir yang bermuara di Sungai Brantas. Kita sudah sampai di hilir Sungai Banyumenep, Kakang Kebunda. Benar, Gusti Prabu. Apakah Gusti Prabu ingin langsung ke Majapahit sekarang juga? Tidak, Kakang Bunda. Lebih baik kita menginap di pinggiran hutan tarik. Besok pagi, baru kita lanjutkan perjalanan ke Majapahit. Kalau begitu, hamba akan memerintahkan agar prajurit-prajurit segera memasang kemah. Nah, prajurit, pasang kemah-kemah. Kebo Mundarang segera memerintahkan agar prajurit-prajurit Kediri memasang kemah. Prajurit-prajurit Kediri segera bekerja dengan sigap dan terampil. Malam itu, Sang Prabu Jayakatwang menginap di pinggiran hutan tarik. Sebelum berangkat ke peraduan, beliau mengajak Patih Kebo Mundarang, Ardaraja, Empu Bajil dan Empu Renteng untuk membicarakan apa yang akan mereka lakukan besok harinya. Sungai Banyumenep yang bermata air di kaki Gunung Penanggungan mengalir dengan tenang ke arah barat. Sungai itu bermuara di Sungai Brantas yang merupakan sungai terbesar di daerah sekitar Kediri. Malam itu, Sang Prabu Jayakatwang beserta rombongannya menginap di tepi hutan tarik tidak jauh dari pertemuan Sungai Banyumenep dan Kali Brantas. Sore harinya, Sang Prabu Jayakatwang, Ardaraja, Patih Kebo Mundarang, Empu Bajil dan Empu Renteng merundingkan segala sesuatunya mengenai apa yang akan dilakukan besok pagi di Padukuhan Majapahit. Setelah itu Sang Prabu Jayakatwang masuk ke dalam tenda peraduannya. Demikian pula Ardaraja dan yang lainnya. Beberapa orang prajurit nampak berjaga-jaga di sekitar tenda. Pagi harinya,
Begitu Sang Surya muncul dari balik gunung Pananggungan, rombongan Sang Prabu Jaya Katuang melanjutkan perjalanannya menuju desa Majapahit. Lihat Paman Lebusora. Lihat saja apa yang dilakukan Nambi dan Ramapati itu. Mereka hanya berjalan mondar-mandir ke sana kemari. Mereka hanya main perintah saja. Kukira mereka adalah orang-orang yang malas bekerja, tapi berhati culas. Mestinya Gusti Sanggrama Wijaya waspada terhadap orang-orang seperti mereka ini. Apa yang sedang kau bicarakan ini, Ranggalawe? Aku membicarakan Nambi dan Ramapati, Paman Lebusora. Menurut pendapatku mereka ini adalah orang-orang yang tidak banyak berguna. Kau tidak bisa berkata begitu, Lawe. Adi Nambi dan Kakang Ramapati juga pengikut Gusti Sanggrama Wijaya yang setia. Mereka sudah sejak lama mengabdi di Kerajaan Singasari. Tapi mereka bukanlah orang-orang yang tepat yang kita butuhkan sekarang ini. Mereka hanya pandai bicara saja. Aku tidak sependapat denganmu, Ranggalawe. Walaupun mereka memiliki kekurangan-kekurangan, tapi sedikit banyak mereka juga mempunyai jasa. Kita harus melihat juga segi yang baik yang dimiliki teman-teman kita, Lawe. Jangan hanya segi buruknya saja yang nampak. Aku tetap tidak bisa bekerja sama dengan orang-orang seperti itu. Iya, aku tahu kau tidak menyukai mereka. Tapi kuharap kau jangan memperlihatkannya di depan Gusti Sanggrama Wijaya ataupun yang lain. Hal itu bisa mendatangkan keresahan di antara teman-teman kita sendiri, Lawe. Paman, lihat. Bukankah itu si Kamandanu? Iya. Ada apa dia memacu kudanya kemari? Sepertinya ada sesuatu yang penting, Paman. Dari mana kau, Kamandanu? Kelihatannya kau tergopoh-gopoh sekali. Saya baru saja memeriksa keadaan di sepanjang sungai Banyumenep, Paman Lebusora. Nampaknya kau khawatir batu-batu kali itu akan habis kita angkut kemari ya? Kau tidak usah khawatir, Kamandanu. Jumlah batu-batu di sungai Banyumenep cukup untuk mendirikan 4 buah istana yang besar. Bukan soal itu, Kakang Ranggalawe. Ketika saya sedang memeriksa keadaan di sebelah hilir, dari jauh saya melihat ada rombongan orang-orang berkuda menuju kemari. Saya juga melihat bahwa rombongan orang-orang berkuda itu membawa tunggul-tunggul dan panji-panji kerajaan Kediri. Apa benar begitu, Kamandanu? Benar, Paman Lebusora. Saya kira sebentar lagi mereka akan sampai kemari. Kalau mereka adalah rombongan prajurit-prajurit Kediri, tentulah ada yang memimpin. Tahukah kau, siapa kira-kira yang menjadi pimpinan rombongan itu, Kamandanu? Saya tidak begitu jelas, Kakang. Saya melihatnya dari kejauhan. Apakah jumlah umbul-umbul, tunggul-tunggul dan panji-panji cukup banyak? Cukup banyak juga, Paman Lebusora. Kalau begitu, jangan-jangan Sang Prabu Jaya Katuang sendirilah yang menjadi pimpinan rombongan. Nah, sekarang begini saja. Kalian tunggu di sini. Aku akan segera melaporkannya pada Gusti Sanggrama Wijaya. Hei, warga Pedukuhan Majapahit seluruhnya. Hentikan dulu semua pekerjaan kalian. Tinggalkan dulu pahat. Tinggalkan palu. Tinggalkan dulu pekerjaan kalian. Marilah kita sambut kehadiran Paman Prabu Jaya Katuang. Salam Salam Terima kasih atas sambutanmu yang cukup hangat dan menggembirakan ini, Sanggrama Wijaya. Maaf, Paman Prabu. Padukuhan Majapahit belum lama berdiri. Karena itu hamba mohon maaf kalau sambutan kami kurang memuaskan, Prabu. Aku sudah cukup puas. Aku justru tidak ingin disambut secara berlebihan. Yang penting, sambutan itu disertai rasa tulus. Sanggrama Wijaya. Iya, Paman Prabu. Kulihat ada kesibukan besar di Padukuhan Majapahit ini. Kulihat di beberapa tempat ada tumpukan batu-batu kali sampai membukit. Kau ini sebenarnya sedang mengadakan kegiatan apa, Sanggrama Wijaya? Ampun, Paman Prabu. Hamba ingin mendirikan sebuah pagar batu yang mengelilingi rumah kediaman hamba, Prabu. Pagar batu, ataukah benteng, atau kubu pertahanan, Kakang Wijaya? Terus terang saja,
jangan berbelit-belit dan jangan menutup-nutupi maksudmu yang sebenarnya. Nampaknya Adi Ardaraja masih penasaran. Kakang Wijaya pasti tahu peraturan. Kakang Wijaya pasti tahu aturan main yang harus ditaati oleh seorang kepala desa atau kepala perdikan. Ardaraja, tunggu sebentar. Kau ini selalu tidak sabaran. Tunggu. Aku belum selesai mengadakan tanya jawab dengan Sang Ramawijaya. Hamba hanya tidak setuju kalau Ayahanda Prabu memberi kesempatan pada Kakang Wijaya untuk memasukkan penjelasan-penjelasannya. Sudahlah, Ardaraja. Kau diam saja dulu. Sang Ramawijaya. Iya, Paman Prabu. Kau mengatakan bahwa kau ingin membuat sebuah pagar batu yang mengelilingi rumah kediamanmu. Benar, Paman Prabu. Apakah kau dapat mengemukakan alasan mengapa pagar batu itu harus dibuat? Ampun, Paman Prabu. Hamba membuat pagar batu hanya sekedar sebagai sarana pengaman tempat kediaman hamba. Begitu. Ampun, Gusti Prabu. Barangkali hamba dapat menambahkan. Memang sebenarnya pagar batu ini perlu dibuat, Gusti Prabu. Maklumlah, desa Majapahit ini dikelilingi hutan belantara. Sewaktu-waktu binatang buas bisa saja singgah ke daerah ini dan mengganggu keamanan warga desa. Itulah sebabnya Gusti Sang Ramawijaya bermaksud membuat pagar batu untuk mengamankan rumah kediaman beliau. Gusti Prabu Jayakatwang sendiri tentulah maklum. Gusti Sang Ramawijaya di tempat ini tinggal bersama keempat orang istri beliau. Dan salah seorang di antara istri beliau sekarang ini sedang dalam keadaan hamil. Jadi menurut pendapat hamba, sudah selayaknya Gusti Sang Ramawijaya memikirkan keselamatan keluarga beliau. Iya. Terima kasih atas keteranganmu, Paman Ramapati. Perkenankan hamba ikut bicara, Rama Prabu. Aku tidak keberatan kau bicara, Ardaraja. Tapi aku ingin persoalan ini bisa diselesaikan secara baik. Hamba mengerti apa yang Rama Prabu maksudkan. Nah, sekarang aku ingin bicara dengan Kakang Wijaya. Silakan, Adi Ardaraja. Coba, aku ingin tahu berapa besar ukuran pagar batu yang ingin kau dirikan, Kakang Wijaya. Kalau soal ukuran yang kau tanyakan, barangkali Paman Nembusora dapat memberikan keterangan yang segamblang-gamblangnya. Silakan, Paman Nembusora. Baik, Gusti. Barangkali Gusti Ardaraja dapat menyaksikan secara langsung. Kalau misalnya kurang puas dengan keterangan yang hamba berikan nanti. Adapun tinggi dari pagar batu yang hendak kami dirikan tidak lebih dari 10 depa, dan panjang berikut lebarnya kurang lebih 33 depa. Apakah pagar itu nanti mempunyai pintu? Hanya ada 2 pintu, Gusti. Pintu depan dan pintu belakang. Kukira pagar batu itu ukurannya terlalu besar. Menurut pendapatku, pagar batu dengan ukuran seperti itu lebih tepat dikatakan sebuah benteng atau kubu pertahanan. Ampun, Gusti Ardaraja. Kami hanya bermaksud membuat pagar batu, bukan benteng. Kami tidak mempunyai musuh, Adi Ardaraja. Desa Majapahit ini baru saja berdiri. Dan lagi desa ini masih berada dalam wilayah kekuasaan pemerintahan Kediri. Untuk apa aku harus mendirikan sebuah benteng atau kubu pertahanan? Iya. Tapi pagar batu yang ukurannya sebesar itu bisa diartikan sebuah benteng. Gusti, harus bisa dibedakan antara pagar dan benteng. Sebenarnya, kalau hanya untuk melindungi ancaman binatang-binatang buas, Gusti Sang Ramawijaya tidak perlu membuat pagar setinggi dan seluas itu. Maaf, Adi Kebomudarang. Mengapa kita harus meributkan soal ukuran? Bukankah yang paling penting adalah kegunaannya? Aku sudah mengatakan, Kakang Lembusora. Kalau hanya untuk melindungi dari ancaman binatang buas, tidak perlu membuat pagar batu setinggi dan seluas itu. Nah, kukira tingginya cukup 3 depa dan panjang ataupun lebarnya janganlah melebihi 10 depa. Mengapa harus ditentukan seperti itu? Jelas, Kakang Wijaya.
Semua ada aturannya. Sebagai seorang kepala desa atau kepala perdikan, kau harus mengerti aturan main. Kau tidak bisa seenakmu saja membuat pagar batu. Ingat Kakang Wijaya, sekalipun Dukuh Majapahit ini nantinya akan berubah menjadi daerah yang ramai, tapi dia harus tetap tunduk pada pemerintah Kediri. Dan kau sebagai pemimpinnya harus ikut peraturan-peraturan yang berlaku di dalam membangun desamu ini. Jangankan hanya sebuah desa, sebuah negara bawahan pun tidak diperbolehkan membuat pagar batu yang bisa diartikan sebagai sebuah benteng atau kubu pertahanan. Adi Ardaraja jangan salah paham. Adi Ardaraja bisa menyaksikan sendiri secara langsung. Aku sama sekali tidak bermaksud membuat benteng atau kubu pertahanan. Kakang Wijaya, kau boleh berdalih apa saja, tetapi pemerintah Kediri harus tetap waspada. Pokoknya kau harus ikut peraturan. Dengar baik-baik. Mestinya kau sendiri tahu peraturan itu, karena kita sama-sama sudah pernah menjadi seorang pengawal Praja Singasari. Sebuah negara bawahan sama sekali tidak diperbolehkan membuat benteng, Kakang. Juga tidak diperbolehkan membuat pasukan. Tidak diperbolehkan menanam pohon beringin ataupun membuat sebuah alun-alun. Di samping itu, masih banyak peraturan yang harus ditaati. Seperti misalnya, seorang kepala perdikan dilarang keras membuat pesta besar-besaran dengan mengundang kepala-kepala perdikan yang lain tanpa seizin pemerintah Kediri. Nah, Kakang Wijaya, semua yang kukatakan itu tadi menyangkut masalah apa saja yang perlu ditaati oleh sebuah negara bawahan. Iya. Sedangkan daerah yang kau pimpin ini hanyalah sebuah desa. Desa yang sangat kecil, Kakang. Desa kecil di tengah-tengah hutan. Mestinya kau tidak perlu neko-neko membuat pagar batu segala. Cukuplah kau pimpin warga desa ini agar mereka bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya dengan baik, Kakang. Ajak mereka menanam ketela pohon ataupun jagung. Mestinya kau harus cukup bersyukur atas kemurahan Rama Prabu Jaya Katuang dengan memberikan hutan tarik ini sebagai tempat tinggalmu, Kakang. Dan selanjutnya, sebagai rasa terima kasihmu, ikutlah peraturan-peraturan yang berlaku di pemerintahan Kediri. Kakang Wijaya. Iya. Kalau kau cukup tahu diri, kau cukup menghargai kepercayaan Rama Prabu, kau harus segera memerintahkan agar orang-orangmu menghentikan pekerjaannya. Dan selebihnya, pagar batu yang sudah terlanjur didirikan harus segera dibongkar. Baiklah, Adi Ardaraja. Kalau yang kau katakan baru saja tadi mewakili pemerintah Kediri, aku pun tidak keberatan. Aku akan segera memerintahkan warga Majapahit untuk membongkar kembali pagar batu itu. Sang Ramawijaya, kau jangan salah paham. Memang sebaiknya rencanamu membuat pagar batu itu tidak perlu diteruskan untuk saat sekarang ini. Kalau memang kau membutuhkan sarana pengaman untuk tempat tinggalmu, gunakanlah saja pagar bambu. Kukira itu sudah cukup. Iya, benar Rama Prabu. Hamba kira pagar bambu sudah cukup kuat untuk melindungi ancaman binatang buas seperti harimau ataupun ular-ular besar. Baiklah, Paman Prabu. Hamba sama sekali tidak keberatan membatalkan rencana hamba mendirikan pagar batu. Kalau memang hal itu dianggap kurang tepat. Kau pasti tahu, Sang Ramawijaya. Kau pasti mengerti apa yang kumaksudkan. Hal itu sudah kupertimbangkan masak-masak. Aku tidak bermaksud apa-apa, kecuali supaya kita bisa bekerja sama secara lebih baik. Sebenarnya dia Sang Ramawijaya sangat kecewa dan sakit hati. Dia benar-benar merasa terhina mendengar kata-kata yang dilontarkan Ardaraja. Tapi dia dapat menyembunyikan gejolak perasaannya dengan sangat rapi.
Bahkan dia bersedia menjadi penunjuk jalan ketika rombongan Sang Prabu Jaya Katuang ingin berburu di sekitar hutan Tarik. Kau pasti tahu di mana letak persembunyian kijang-kijang liar Sang Ramawijaya. Oh, di sebelah sana, Paman Prabu. Kalau kita terus berkuda melintasi bukit kecil di depan itu, maka di balik bukit akan banyak terdapat persembunyian kijang-kijang liar, Prabu. Bagaimana, Ardaraja? Kau sudah siap untuk berburu? Siap, Rama Prabu. Akan hamba besikan binatang-binatang liar yang suka mengganggu desa Majapahit. Hamba tidak gentar menghadapi macan ataupun babi hutan. Akan hamba tumpas mereka supaya tidak lagi mengganggu ketentraman Kakang Wijaya. Kita tinggalkan sejenak Sang Prabu Jaya Katuang yang tengah bersenang-senang sambil berburu di sekitar hutan Tarik. Dengan ditemani Dyah Sang Ramawijaya, kita kembali ke Jasun Wungkal. Rumah kediaman Empu Bajil nampak sepi dan lengang. Dewi Sambi yang diberi kepercayaan menjaga Jasun Wungkal dan sekitarnya nampak sibuk melatih Aji Tapak Wisa di halaman belakang. Aji Tapak Wisa! Ada apa, Jarang Lejong? Kau jangan mengganggu latihanku. Maaf, Tuanku Dewi. Ada laporan yang hendak saya sampaikan pada Tuanku Dewi. Laporan mengenai apa? Dan siapa orang yang kau bawa itu? Dia adalah kepala desa Kumeper. Dia ingin memberikan laporan penting sehubungan dengan peristiwa pembunuhan 2 orang prajurit di desa Kumeper. Dewi Sambi masih berdiri dengan sikap kuda-kudanya. Dia menatap dengan tajam orang yang disebut-sebut sebagai kepala desa Kumeper. Orang itu buru-buru menundukkan mukanya. Rupanya dia tidak tahan bertatapan muka dengan pendekar wanita yang berwajah dingin itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dilaporkan kepala desa Kumeper itu pada Dewi Sambi? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.